Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Marcelina Estelita, NIM 1704031129. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen modal kerja. Jadi topik yang akan dibahas itu yang pertama definisi modal kerja, yang kedua sumber modal kerja, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang keempat, perputaran modal kerja. Yang kelima, manfaat modal kerja yang baik. Yang keenam, tujuan modal kerja. Yang ketujuh, jenis modal kerja. Yang kedelapan, metode estimasi modal kerja. Yang kesembilan, kerugian modal kerja yang buruk. Dan yang kesepuluh adalah contoh perhitungan modal kerja. Oke, jadi referensi yang saya ambil itu yang pertama di Working Capital Management oleh Lorenzo, yang kedua Management of Working Capital, The Institute of Carteret Account of India, yang ketiga analisis sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Fitriani Saragih, yang keempat buku ajar manajemen keuangan oleh Harris Pond, yang kelima buku modal kerja, yang keenam adalah manajemen modal kerja perusahaan oleh Jaja Suteza. Oke, yang pertama adalah definisi modal kerja. Modal kerja merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan di mana sisanya akan dibiayai dengan hutang keuangan jangka pendek. Dengan demikian, modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban. Definisi modal kerja ini menunjukkan berapa banyak uang tunai atau aset likuid yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek yang dikenakan oleh kewajiban. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan modal kerja. Jadi, tujuan modal kerja adalah memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memiliki arus yang cukup untuk memenuhi hutang jangka pendek yang jatuh tempo dan biaya operasional yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber modal kerja. Jadi menurut Bambang Rianto, ada 2 sumber modal kerja. Yang pertama internal, jadi yang dari internal ini laba ditahan berasal dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Yang kedua itu penyusutan, yang semakin besar jumlah penyusutan, maka sumber intern juga semakin besar. Untuk sumber dari eksternal, yang pertama itu modal asing yang berasal dari luar perusahaan, yang bersifat sementara, dan yang kedua adalah modal sendiri yang berasal dari pemilik perusahaan. Selain itu, sumber ini juga memiliki sumber yang lain. Yang pertama, berkurangnya aktiva tetap, yang kedua, bertambahnya hutang jangka panjang, yang ketiga, bertambahnya modal, yang keempat, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis modal kerja. Jadi, dari bagan ini ada beberapa jenis modal kerja. Yang pertama berdasarkan nilai ada gross working capital dan net working capital, dan berdasarkan waktu ada permanen dan temporary. Selanjutnya, saya akan membahas tentang yang berdasarkan nilai. Jadi yang berdasarkan nilai itu ada 2. Yang pertama itu modal kerja bruto yang mengacu pada investasi perusahaan dalam aset lancar. Aset lancar meliputi stok bahan mentah, pekerjaan dalam proses, barang jadi, debitur perdagangan, pembayaran di muka, saldo kas, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah modal kerja bersih yang mengacu pada perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Kewajiban lancar meliputi kreditor, perdagangan, akrual, hutang perpajakan, hutang tagihan, beban yang belum dibayar, hutang dividen, pinjaman jangka pendek. Dan berdasarkan waktu ada 2 juga. Yang pertama itu modal kerja permanen, yaitu mengacu pada modal kerja inti keras. Tingkat investasi minimum dalam aset lancar itulah yang dilakukan oleh bisnis setiap saat untuk menjalankan tingkat minimum aktivitasnya. Yang kedua adalah modal kerja sementara atau variabel, yaitu bagian dari jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu usaha di atas modal kerja tetap. Karena volume modal kerja sementara yang terus berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kegiatan usahanya dapat dibiayai dari sumber-sumber jangka pendek. Jadi, dari yang waktu tadi, yang permanen
juga terdiri dari dua, yaitu primer dan normal. Primer adalah jumlah modal kerja minimum yang ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas perusahaan, dan normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Selanjutnya, berdasarkan variabel ada dua juga. Yang pertama, musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim, dan yang kedua adalah siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjunktur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi modal kerja. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama adalah tunai, yang kedua adalah inventory, yang ketiga adalah peminjaman, yang keempat adalah opsi peminjaman jangka pendek, yang kelima adalah sifat bisnis, yang keenam adalah kondisi pasar dan permintaan, yang ketujuh adalah kebijakan, teknologi, dan manufaktur, yang kedelapan adalah efisiensi pengoperasian, dan yang kesembilan adalah perubahan tingkat harga. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode estimasi modal kerja. Jadi, yang pertama itu adalah metode keterikatan dana. Jadi, periode keterikatan dana modal kerja itu adalah periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Eh, yang kedua itu, dari bagian metode keterikatan dana adalah proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya. Jadi, berikut saya tampilkan contoh dari kerikatan dana. Jadi yang pertama itu lamanya bahan baku disimpan adalah 14 hari, lamanya proses produksi 7 hari, lamanya barang jadi disimpan 20 hari, lamanya piutang tertagih 45 hari, dan jumlah harinya adalah 86 hari. Kebutuhan kas per hari yang pertama adalah pembelian bahan baku 7.500 dibagi 30 dikali 3,5 kilogram dikali 1.750 rupiah, jadi biayanya itu 1.531.250. Untuk pembayaran upah langsung, biayanya 562.500, untuk pembayaran biaya pemasaran 500.000, untuk pembayaran biaya administrasi dan umum adalah 400.000, jadi totalnya 2.993.750. Dengan demikian, jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 260.712.500. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode perputaran modal kerja yang merupakan bagian dari metode estimasi. Dengan cara metode perputaran modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Berikut adalah bagian-bagian dari metode perputaran modal kerja. Yang pertama itu adalah penjualan dengan kredit, yang kedua adalah penjualan dengan tunai, dan yang ketiga adalah perputaran modal kerja di bidang industri. Contoh metode perputaran modal kerja, yang pertama itu kita menggunakan kas pada tahun 2008 itu 375, di tahun 2009 itu 425, piutang pada tahun 2008 762, tahun 2009 itu 835, persediaan di tahun 2008 adalah 1.100, dan di tahun 2009 1.300, dan penjualannya menjadi 36.000. Setelah itu kita dapat menghitung periode terikat elemen modal kerja. Jadi kasnya 360 dibagi 90 menjadi 4 hari, piutang 360 bagi 45 menjadi 8 hari, persediaan 360 dibagi 30 sama dengan 12 hari. Jadi total waktunya itu adalah 24 hari. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa periode terikat elemen modal kerjanya adalah sebesar 24 hari, sehingga perputaran elemen modal kerja sebesar 360 dibagi 24 menjadi 15 kali. Apabila tahun 2010 Hotel Gaya mampu menjual sebanyak 45 miliar, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah sebesar 45 miliar dibagi 15 menjadi 3 miliar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerugian modal kerja yang buruk. Adanya kerugian usaha penyebabnya adalah kerugian usaha adalah yang pertama
volume penjualan yang tidak efisien relatif dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, tekanan terhadap harga jual akibat ketatnya persaingan tanpa diikuti penurunan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Yang ketiga, banyaknya kerugian karena adanya piutang yang tidak kembali. Yang keempat, kenaikan biaya tanpa diikuti kenaikan penjualan penghasilan. Yang kelima, biaya naik sementara penjualan menurun. Yang jelas, kerugian usaha itu mengurangi laba yang ditahan, return earnings. Yang kedua itu adanya kerugian insidensial seperti turunnya harga pasar dan persediaan barang karena pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Ketiga, kegagalan mendapatkan tambahan modal kerja pada waktu mengadakan perluasan usaha atau ekspansi. Yang keempat, menggunakan modal kerja untuk aktiva tidak lancar seperti membeli aktiva tetap baru, membeli saham dari penerus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat modal kerja untuk menghindari terjadinya krisis modal kerja dikarenakan turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, untuk membayar semua kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Yang ketiga, untuk membeli atau menambah persediaan untuk melayani konsumen. Yang keempat, untuk memberikan syarat kredit kepada pelanggan yang lebih menguntungkan. Yang kelima, untuk dapat beroperasi lebih efisien karena kecukupan modal untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas contoh perhitungan modal kerja. Ini adalah contoh kasusnya. Untuk jawabannya yang pertama itu penyimpanan bahan baku 10 hari, proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari, jadi total waktu ada 45 hari, perputaran upah langsung, proses produksi ada 5 hari, penagihan piutang 30 hari, jadi total total waktu untuk perputaran upah langsung ada 35 hari. Pengeluaran kas per hari bahan baku sama dengan itu 36 juta, upah langsung 10 juta, biaya administrasi dan pemasaran 2 juta. Kebutuhan modal kerja bahan baku itu 1.620.000.000. Upah langsung 350 juta, biaya administrasi dan pemasaran 70 juta. Jadinya persediaan kas sama dengan 2.060.000.000. Sekian presentasi dari saya. Dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Jamichael Damanik, NIM 17115. Saya mau bertanya, apakah kebijakan dari modal kerja? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zamichael. Jadi, ada 3 kebijakan dari modal kerja. Yang pertama itu kebijakan yang agresif, di mana modal kerja dipenuhi dengan seluruhnya dengan utang jangka pendek. Yang kedua itu ada kebijakan yang moderat, yaitu modal kerja dipenuhi 50% dengan utang jangka pendek dan 50% dipenuhi dengan utang jangka panjang. Dan yang ketiga itu kebijakan yang konservatif, di mana seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka panjang. Dan kira-kira dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, bagaimana manajemen modal kerja pada perusahaan yang kecil? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi investasi pada aktiva di perusahaan yang kecil itu tetap dapat dikurangi dengan cara menyewa atau leasing, tetapi investasi aktiva lancar terutama pada piutang dan persediaan tidak dapat dihindarkan. Karena keterbatasan akses perusahaan kecil dalam pasar modal, maka mereka hanya menyadarkan diri pada utang jangka pendek, sehingga meningkatkan utang jangka pendek menyebabkan modal kerja neto menurun. Gitu. Jadi teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih untuk waktunya.